Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Hardin dari kelas Mekatronika Pagi A semester 5. Baiklah, dengan NIM 4212201025. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai materi dari tugas mesin fashion yang diberikan oleh dosen, yaitu Bapak Eko. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu soalnya. Buatlah program untuk klasifikasi karakter tulisan tangan pada dataset MNIST atau Extend MNIST menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN. Anda dapat mendesain arsitektur CNN semaksimal mungkin menggunakan Leave One Out Cross Validation atau LOOCV dengan menampilkan confusion matrix, accuracy, precision, and F1 score. Baiklah, langsung saja kita ke eksekusi. Yang pertama, kita download terlebih dahulu datasetnya. Bisa kita dapatkan di Kaggle. Saya mendownloadnya, kemudian saya sudah menguploadnya. Kita upload terlebih dahulu. Nanti di sini ada tulisannya upload. Sebentar, mungkin masih loading. Tunggu beberapa saat. Oke. Nah, nanti di sini ada upload. Kemudian kita upload. Karena di sini saya sudah menguploadnya. Baiklah, langsung saja. Baiklah, kita buka uploadannya tadi. Langsung saja saya pilih by match trend and by match stats. Kita open. Oke. Tunggu beberapa saat hingga loading selesai. Baiklah, setelah kita mengupload ini, saya akan menjelaskan dari pertama terlebih dahulu. Mengenai penjelasan sederhana yang telah kita buat. Pertama adalah train data. Yang di atas adalah import Pandas sebagai library. Yang adalah berbagai macam library-nya. Yang kemudian baris di bawahnya adalah train data dan test data. Train data dan test data ini adalah dua dataset yang berisikan tentang gambar tangan atau MNIST. Data ini dimuat dengan file CSV, dapat kita lihat menggunakan Pandas CSV dan hanya mengambil 100 pelatihan dan pengujian. Kemudian di bawahnya adalah fungsi proses image data. Fungsinya digunakan untuk yang pertama, klik di sini adalah memastikan semua nilai piksel citra berada dalam rentang 0 sampai 255. Dapat kita lihat. Kemudian reshape mengubah data citra menjadi ukuran 28 kali 28 piksel. Nah, dan adalah yang terakhir convert RGB, yang maksudnya mengubah gambar ke format RGB agar dapat diproses oleh model. Selanjutnya adalah custom dataset. Dataset ini adalah mengatur cara data dimuat, termasuk mengambil gambar dan label dari dataset, kemudian menggunakannya untuk mempersiapkan gambar, mengubah ukuran gambar, ataupun mengkonversinya menjadi tensor. Adapun data loader atau data log ini untuk memuat data dalam bentuk batch sebagai pelatihan dan validasi. Kemudian di sini kita menggunakan AlexNet, adalah model deep learning yang sudah dilatih sebelumnya atau pre-train pada dataset MNIST. Kemudian ada menggantikan layer classifier. Bagian terakhir dari model AlexNet ini dapat kita lihat. Bagian terakhirnya itu adalah menyesuaikan jumlah kelas pada dataset atau 200 kelas untuk MNIST. Kemudian ada LOOCV, di sini masih loading. Tadi sebelumnya sudah bisa, cuman karena baru saya upload kembali. LOOCV adalah teknik evaluasi di mana satu data digunakan untuk pengujian dan sisanya untuk pelatihan. Dalam data itu dibagi menjadi dua, menjadi data latih
dan mode dilatih pada data latih dan diuji pada data diuji. Kemudian kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian di sini dapat kita lihat ada metrik evaluation atau evaluasi. Setelah LOO-CV yang tadi di atas selesai, maka akan muncul seperti gambar di bawah. Metrik yang menunjukkan seberapa banyak prediksi benar atau salah untuk setiap kelas. Kemudian itu adalah pengertian dari confusion matrix. Kemudian ada akurasi yang di bawahnya ini pengertian dari persentase prediksi yang benar dibandingkan dengan total data. Selanjutnya di bawah ada precision yang artinya mengukur seberapa tepat model dalam memprediksi kelas positif. Dan terakhir adalah F1 score atau nilai menghitung rata-rata harmonis dalam precision ataupun recall, memberikan gambar keseimbangan tentang kinerja model. Dan terakhir adalah hasil evaluasi. Setelah evaluasi, hasil evaluasi di print akan keluar seperti gambar. Yang confusion metric menunjukkan distribusi prediksi model terhadap label yang sebenarnya. Accuracy 0,0.1700 yang berarti hanya 17% di sini dapat kita lihat bersama. Hanya 17%, kemudian skor appreciation 0,0352 menunjukkan bahwa model memiliki ketepatan yang sangat rendah dalam memprediksi kelas. Dan yang terakhir adalah F1 score 0,0382 yang menunjukkan keseimbangan yang buruk antara precision dan recall. Kemudian yang terakhir adalah confusion matrix digunakan untuk menampilkan confusion matrix hasil daripada yang sebelumnya, codingan sebelumnya dalam bentuk visual ataupun grafis sehingga lebih mudah memahami hasil daripada prediksi. Adapun kesimpulan dari semua ini yaitu program ini dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, membaca dan mempersiapkan data gambar. Kemudian yang kedua itu adalah melatih model AlexNet dengan menggunakan teknik leave one out cross validation atau singkatan dari LOOCV untuk mengevaluasi kinerja model. Dan yang ketiga adalah menghitung dan menampilkan hasil evaluasi model termasuk akurasi, precision, dan F1 score. Dan terakhir adalah menghasilkan confusion matrix untuk menganalisis kesalahan model secara ataupun lebih kurangnya mendalam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai UAS kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.